Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Alhamdulillahirrahman. Alamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah yang sudah menciptakan Al-Quran untuk kita, hudalinas, petunjuk untuk manusia, hudalil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Sudah jelas petunjuk untuk manusia. Kira-kira manusia yang mana yang sudah pasti yang mau dituntun oleh Allah? Kalau kita kepengen Allah ridho sama kita, simple sebenarnya. Kira-kira kitanya ini ridho enggak? Dihukumi semua hukum yang ada di dalam Al-Quran, semua ayat yang sudah tersurat, ridho enggak? Kalau ridho, Allah ridho. Jangan kita bilang ridho tapi kita pilih-pilih ayat. Saat kita baca ayat yang enggak sesuai dengan diri kita, kita benci ayat itu. Padahal itu semua hukum dari Allah, bukan manusia yang buat. Kadang manusia masih suka pilih-pilih ayat. Kita ridho enggak saat Allah meminta kita untuk taat? Ridho enggak kamu aku suruh taat? Ridho Allah ridho. Ridho enggak kamu saat aku meminta membuat hukum tentang menutup aurat? Ridho enggak kamu aku suruh tutup aurat? Kalau ridho, Allah ridho sama kita. Jadi ini petunjuk kepada manusia yang mau dituntun oleh Allah. Tuntun kemana? Yang sudah pasti jalan keselamatan. Manusia diberikan jalan oleh Allah. Saat kita melihat di depan ada gunung, dari jauh terlihat indah sekali gunung itu. Hati kepengen sekali kita sampai ke sana memuji. Ya Allah, Engkau yang maha indah, Engkau ciptakan dunia ini dengan keindahan. Lalu saat kita terus berjalan mau menuju gunung itu, di tengah perjalanan gak seindah yang kita bayangkan saat kita melihat sesuatu yang indah. Di tengah perjalanan kita menemui jalannya rusak, terjal, banyak batu, belum bertemu dengan binatang-binatang buas. Saat kita sudah kelelahan, hawa nafsu mendorong kita ngapain jauh-jauh ke sana. Ini hawa nafsu. Tapi jika kita yakin, karena jalan menuju keselamatan itu enggak dengan senang-senang, enggak mulus-mulus aja, jatuh bangun. Tapi kalau kita yakin tuntunannya Al-Quran, yakin Allah bersama kita, insya Allah selamat. Walaupun jalannya mungkin yang kita temui nggak seenak, nggak seindah yang kita lihat. Saat manusia sudah yakin dengan yang tersurat, maka dia mampu memahami yang tersirat. Saat dia mampu sudah meyakini dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, maka dia akan menghargai yang tersirat. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat di Gua Hiro. Kalau Allah buka rahasia Gua Hiro, ya,
Kalau Allah buka rahasia Gua Hiro, ada apa di Gua Hiro, semua manusia akan berbondong-bondong naik ke atas sana. Walaupun menempuh jarak yang 2,5 jam kalau naik ke sana. Alhamdulillah setiap saya umroh, saya selalu malam saya pasti naik ke sana. Hanya untuk apa? Gua Hiro nggak mampu memberikan keberkahan, nggak mampu, enggak. Allah yang mampu memberikan keberkahan. Tapi untuk bagaimana kita memasukkan, mengingat kembali saat seorang kekasih Allah duduk sendiri di sana. Kalau Allah buka rahasia Gua Hiro, semua berbondong-bondong. Kenapa Al-Quran wahyu turun di Gua Hiro? Kenapa nggak di Ka'bah aja? Ya. Dan saat itu malaikat Jibril menampakkan wujudnya. Ini semua rahasia Allah, ada apa? Dan salah satunya nanti, Gua Hiro itu salah satu gunung yang akan berada di surga. Jika kita sudah mampu ayat Allah kita masukkan ke dalam hati kita, kita akan mengaplikasikan dalam hidup, maka kita akan tahu, mampu melihat yang tersirat, dan kita menjadi orang-orang yang sangat-sangat hati-hati. Karena Rasul katakan, jika engkau menjadi orang yang sangat warok itu hati-hati, maka engkau akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya dibanding orang-orang yang sudah baik ibadahnya. Karena ibadah itu perlu kehati-hatian. Ya. Ibadah perlu kehati-hatian. Segala sesuatunya kalau dikembalikan kepada ibadah karena Allah, pasti akan hati-hati. Kalau karena Allah ya, bukan karena makhluk. Kalau karena makhluk mah kita kepengennya dilihat makhluk aja. Sok khusyuk, sok tenang. Tapi cuma pengen dilihat makhluk, buat apa? Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.